Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Perkenalkan, nama Ibu Tiana Ratnasari, bisa kalian panggil dengan Butia. Di MTS Yayasan Masyitoh Gamping, Butia akan mendampingi kalian untuk belajar matematika. Dan pada pertemuan pertama ini, Butia akan menyampaikan beberapa materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Selain itu, Butia juga akan menyampaikan bagaimana kriteria penilaiannya maupun kontrak belajar kita. Dan setelah itu baru kita masuk sedikit mengenal bab pertama kita, yaitu bilangan bulat. Dan Butia harap sembari kalian menonton video pembelajaran ini, kalian juga menyimak LKPD yang sudah diberikan. Dan kita mulai pembelajaran kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekarang Butia akan menyampaikan beberapa materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Dan di bab yang pertama, kita akan mempelajari tentang bilangan bulat. Dan di dalam bab bilangan bulat ini, nanti kita juga akan mempelajari tentang membandingkan bilangan bulat, operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat, selanjutnya membandingkan bilangan pecahan, penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, perkalian dan pembagian bilangan pecahan, mengenal bilangan berpangkat bulat positif, serta kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar. Bab yang kedua, kita akan mempelajari tentang himpunan. Dan di dalam bab himpunan ini yang kita pelajari nanti adalah konsep himpunan, sifat-sifat himpunan, serta operasi himpunan. Nanti kita akan mempelajari tentang bentuk aljabar. Di mana dalam bab bentuk aljabar, kita pun akan mengenal bentuk aljabar, memahami penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, memahami perkalian bentuk aljabar, memahami pembagian bentuk aljabar, serta memahami cara menyelesaikan pecahan. Di bab keempat, yaitu bab terakhir kita di dalam semester ganjil ini, yaitu persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Dan di dalam bab ini, kita akan mempelajari tentang bagaimana memahami konsep persamaan linier satu variabel, selanjutnya menyelesaikan persamaan menggunakan penjumlahan atau pengurangan, menyelesaikan persamaan menggunakan perkalian atau pembagian, selanjutnya menemukan konsep pertidaksamaan linier satu variabel, dan yang terakhir adalah menyelesaikan masalah pertidaksamaan linier satu variabel. Jadi itu materi-materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Selanjutnya kita akan membahas tentang ketentuan penilaiannya. Nah, untuk perhitungan nilai rapot, nanti yang dipakai adalah nilai akhir rapot, yaitu 3 dikali nilai ulangan harian, di mana nilai ulangan harian itu termasuk tugas dan PR, ditambah nilai PTS, dan ditambah nilai PAS. Apa itu PTS? PTS adalah penilaian tengah semester. Sedangkan PAS adalah penilaian akhir semester. Untuk KKM Matematika kelas 7, KKM-nya adalah 70. Jadi nanti kalau misal kok nilai kalian di bawah 70, maka kalian harus mengikuti remedial. Oke, selanjutnya kita membahas tentang ketentuan pelajaran. Pertama, guru memberikan materi sesuai dengan kurikulum yang ada di MTS Masyitoh. Yang kedua, guru menyelenggarakan pembelajaran secara daring. Jadi kita berdoa bersama-sama semoga COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka. Nah, saat entah kapan ini berlaku,
saat kita tatap muka, maka dilakukan sesuai protokol kesehatan anjuran dari pemerintah. Dan yang keempat, jika siswa terlambat mengumpulkan tugas, maka dianggap tidak hadir. Jadi, Butia harap kalian tepat waktu untuk mengumpulkan tugas. Apalagi kalau secara daringnya, kalian setiap harinya itu harus absen pagi dan absen siang untuk kepulangan. Nah, pengumpulan tugasnya itu setiap hari Sabtu. Oke? Kontrak belajar siswa dengan guru. Nah, ini ada di LKPD kalian ya. Silahkan dibuka, silahkan diisi. Jika saya tidak mengerjakan tugas, maka saya akan, silahkan kalian akan apa? Kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Nah, yang kedua, jika saya tidak hadir dalam pembelajaran, maka saya akan, jika saya mengerjakan tugas dengan tidak serius, maka saya akan, jika saya mencontek tugas ya milik teman, maka saya akan, nah konsekuensi apa yang akan kalian lakukan sendiri. Ini untuk memotivasi diri supaya kalian menjadi anak yang semangat dalam menjalankan tugas, dalam mencari ilmu. Ya, sampai di sini nanti silahkan diisi. Sekarang kita lanjut ke bab yang pertama, yaitu bab bilangan bulat. Oke, siapa yang tahu bilangan bulat? Apa itu bilangan bulat? Sudah pernah ya kalian dapatkan di SD? Nah, sekarang di SMP kita mempelajari lagi, serta kita menambah ilmu baru lagi pada bilangan bulat. Nah, sekarang kalau Butia punya gambar ini, apa hubungannya dengan bilangan bulat? Ya, apa itu bilangan bulat? Kalau kita ada gambar ini, coba kita pindah ke garis bilangan ini. Nah, sekarang kalau garis bilangan, di sini kita cari tengah-tengahnya, kita kasih angka 0. Sebelah kanan, ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Ya. Nah, 0 ini adalah tengahnya untuk sekarang ya, untuk kalian lebih memahami bilangan bulat. Nah, selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 itu merupakan bilangan bulat positif. Kalau 0 dan bilangan bulat positif digabungkan menjadi 1, maka itu termasuk bilangan, ada yang masih ingat? Ya, itu termasuk bilangan cacah. Bilangan yang berada di sebelah kanan, 0, itu merupakan bilangan bulat positif. Nah, kalau yang di sebelah kiri, ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, dan seterusnya. Tak terhingga ya. Nah, yang di sebelah kiri, 0, itu merupakan bilangan negatif. Jadi, bilangan bulat itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah 0, selanjutnya bilangan bulat positif, dan juga bilangan bulat negatif. Atau bisa disederhanakan, bilangan bulat terdiri dari 2 bagian, yaitu bilangan cacah dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, serta bilangan bulat negatif. Tuh, ya. Sekarang untuk mengenal bilangan bulat cukup ya, kalian sudah mengenal di SD. Sekarang kita hanya melanjutkan saja. Selanjutnya, sebelah kanan, maka nilainya akan semakin besar. Sebelah kanan 0. Dan sebelah kiri 0, maka ia akan semakin kecil. Semakin ke kiri, maka akan semakin kecil. Semakin ke kanan, maka akan semakin
besar. Dan inilah yang akan kita pelajari pertama, yaitu membandingkan bilangan bulat. Maksudnya gimana, Bu? Ya, kita masuk ke contohnya. Contoh yang pertama, misalkan Butia punya bilangan 1, angka 1, dan 7. Kita bandingkan, manakah yang lebih besar? Apakah 1 lebih besar dari 7? Ataukah 1 lebih kecil dari 7? Ingat, semakin ke kanan dari 0, maka ia akan semakin besar. Nah, 1 letaknya di mana? Di sini. 7 letaknya di mana? Oh, semakin ke kanan atau semakin ke kiri? Ya, jadi 1 di sini, 7-nya di sini, berarti semakin besar. Berarti 1 lebih kecil dari 7. Tandanya ya. Ini 1 lebih kecil. Supaya kalian mudah caranya. Oh, ini 1, bacanya 1 lebih kecil. Nah, kasih garis. Oh, jadinya huruf K. Kecil. 1 lebih kecil dari 7. Nah, sekarang coba contoh yang kedua. 0 dan negatif 7. 0-nya di sini. Ya, sebentar. Ya, 0-nya di sini. Negatif 7-nya di sini. Berarti 0 lebih besar dari negatif 7 atau 0 lebih kecil dari negatif 7. Ingat, semakin ke kiri semakin kecil. Berarti 0 posisinya di sini lebih besar atau lebih kecil? Ya, kita lihat. Ya, 0 itu lebih besar. Supaya kalian tidak bingung, maka garis di sini. Oh iya, ini bacanya 0 lebih besar dari negatif 7. Mudah-mudahan paham ya. Sekarang nomor 3, Butia punya negatif 7 dan 4. Dilihat negatif 7. Ya, negatif 7. Oh, negatif 7 di sebelah kiri. 4 ini berada di sebelah mana? Oh, 4 itu di sebelah kanan bilangan 0, angka 0. Berarti mana yang lebih besar? Negatif 7 lebih besar dari 4 atau negatif 7 lebih kecil dari 4? Ya, negatif 7 lebih kecil dari 4 karena negatif 7 sebelah kiri 0 dan 4 sebelah kanan, maka yang 4 yang lebih besar, maka negatif 7 lebih kecil dari 4. Sekarang yang terakhir untuk contohnya, negatif 11 dan negatif 3. Negatif 11 berarti semakin ke kiri ya, di sini mungkin negatif 11. Nah, dan negatif 3. Berarti negatif 11 lebih besar atau lebih kecil? Negatif 11 itu lebih ke kiri dibandingkan negatif 3. Maka negatif 11 lebih kecil dari negatif 3. Ya, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Demikian tadi pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga kalian paham ya. Dan jangan lupa untuk kerjakan LKPD-nya. Butia akhiri. Subhanakallahumma bihamdika ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.